Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan, menggerakkan hati kita untuk senantiasa menambah keilmuan kita, yaitu ilmu yang berkaitan tentang agama kita ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Kata Nabi SAW, Islam ini dimulai dengan keasingannya. Ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan risalah Islam ini, maka Islam ini penuh dengan keasingan. Banyak orang yang mengira bahwa Islam ini adalah agama yang tidak dikenal oleh orang-orang sebelum mereka. Banyak yang menolak, banyak yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi ketika mendakwahkan penuh dengan perjuangan, ya. Maka Islam ini dimulai dengan keasingannya. Wa sayaudu ghariban. Nanti pada akhirnya Islam ini juga akan kembali kepada keasingannya. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Siapakah mereka? Siapakah al-ghuraba yang dimaksud dalam hadis ini? Maka al-ghuraba sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menceritakan kepada kami. Yang dimaksud dengan al-ghuraba di sini, kata Nabi, adalah unasun salihuna fi unasi su'in kathirin, yaitu manusia yang saleh di tengah-tengah manusia yang banyak berbuat keburukan. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Orang-orang yang berbuat maksiat itu jauh lebih banyak daripada orang yang melakukan ketaatan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap dari kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang bisa kita lakukan, ini bukan hanya semata-mata karena semangat kita, melainkan itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Baghawi, ketika mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa saja yang kalian hendaki dari kebaikan, dari amal saleh yang kalian harapkan pahalanya, melainkan itu semuanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan itu semuanya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb alam semesta. Maka beliau mengatakan, wa'lam anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang tidak bisa ya beramal kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tergerak hati kita, bisa mengunjungi majelis ilmu ini meskipun di luar sana ya sedang hujan lebat ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah ibadah yang agung, pahala yang tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu kita berjuang ya sebisa mungkin dalam keadaan apapun kita bisa hadir di majelis ilmu. Tetapi ini semuanya tidak boleh kita kembalikan kepada semangat kita saja. Kata beliau, anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah. Sesungguhnya seseorang tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wala syarran illa bi khidlanihi. Dan tidak bisa seseorang itu terperosok di dalam keburukan melainkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala telantarkan orang tersebut. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat, atas taufik sehingga kita dimudahkan untuk bertolabul ilmi. Ya. Karena sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-A'raf, Allah menyebutkan bahwa Allah berjanji akan mengisi ya neraka jahanam kebanyakan dari kalangan manusia dan jin. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam ya kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, akan tetapi hati mereka ya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, manusia mempunyai mata, mempunyai hati, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Maka mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ya. Maka perlu kita sadari bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajiban untuk membaca Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran, berfikir tentang kebaikan, itu bukanlah kewajiban hanya sebatas untuk santri, orang yang mondok, tidak. Tetapi yang perlu diketahui bahwa tugas untuk menuntut ilmu ini terbebankan kepada setiap orang yang mengaku muslim atau muslimah. Ya. Jadi tidak benar kalau seandainya ada seorang bapak, sudahlah saya tak fokus mencari ma'isyah saja. Adapun masalah ilmu, ya, syariat ini biar anak saya yang mewakili, tidak bisa. Ya, Anda seorang bapak, Anda seorang anak, selama status Anda seorang muslim, maka berkewajiban untuk bertolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bukan hanya setiap santri, bukan hanya setiap ustadz, tetapi antum setiap dari kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang sifat salat ya. Kalau kemarin kita sudah bahas berkaitan tentang syarat sah salat. Ada 6. Ya, mudah-mudahan masih hafal. Ya, mudah-mudahan masih hafal. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk kepada bagian yang selanjutnya, yaitu rukun salat. Ya. Rukun salat adalah sesuatu yang harus ada di dalam sebuah ibadah dan tempatnya di dalam ritual ibadah. Ya. Adapun syarat, maka sesuatu yang harus ada dalam ibadah tetapi posisinya di luar ibadah. Yang pertama, rukun salat yang pertama adalah berdiri pada salat fardu bagi yang mampu. Ya. Ini rukun, ya. Rukun dan harus ada di dalam sebuah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu
'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah mengatakan, peliharalah semua salatmu, ya. As-salawat di sini dimaksud adalah salat-salat yang diwajibkan atau salat fardu, ya. Was salatil wusta, dan salat pertengahan yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk menjaga memelihara salat kita, Allah mengatakan, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Maka dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa berdiri pada salat fardu bagi yang mampu hukumnya adalah wajib dan termasuk rukun salat. Kemudian di sini ada poin catatan, diperbolehkan melakukan salat sunnah sambil duduk lalu meneruskannya sambil berdiri atau sebaliknya. Ya. Jadi yang diwajibkan berdiri itu adalah pada salat fardu. Kalau seandainya ada pertanyaan apakah salat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk, maka jawabannya boleh, ya. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah boleh atau tidak. Tetapi kalau seandainya yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah dengan berdiri, ya. Misalnya seseorang karena memang sudah tidak kuat untuk berdiri karena ada udzur misalnya, maka ketika dia melaksanakan misalnya sholat ba'diyah maghrib, ya, dia mulai dengan duduk, kemudian ketika itu dia mencoba untuk berdiri, kemudian bisa, maka tidak mengapa, ya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kita baca artinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dengan duduk. Beliau membaca surat dengan duduk. Ketika tersisa dari bacaan sekitar 30 atau 40 ayat, ya, maka beliau berdiri dan membaca dengan berdiri, ya. Kemudian beliau rukuk lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu pada rakaat yang kedua, ya. Berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah meskipun dimulai dengan duduk. Kemudian poin catatan yang selanjutnya, apabila seseorang melakukan sholat sambil duduk, hendaknya duduk seperti duduk tasyahud, ya. Kalau ada orang yang ketika sholat dia sambil duduk, ya, misalnya sholat sunnah atau mungkin sholat wajib karena dia ada udzur yang tidak memungkinkan dia untuk berdiri, maka dia dilakukan duduk, ya, sholat dengan duduk dalam keadaan tasyahud. Karena inilah yang utama, ya. Walaupun diperbolehkan melakukan sambil bersila, apalagi apabila ada udzur. Tidak boleh duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan kecuali dalam keadaan darurat. Ya, misalnya kakinya, ya, waliyatubillah habis kecelakaan kemudian dipen, maka ketika dia duduk bersila atau duduk tasyahud tidak bisa, maka tidak mengapa. Kemudian catatan yang selanjutnya, apabila seseorang melakukan sholat sambil berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan, ya. Jadi misalnya dia sholat sambil berbaring, maka melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan, ya, artinya bagian tubuh yang sebelah kanan ini jadikan apa? Tumpuan. Karena tidur yang disunahkan dengan berbaring ke sebelah kanan, ya. Jadi misalnya, ya, seseorang ada yang sholat sambil berbaring, maka yang pertama diusahakan dia bisa, ya, berbaring di sebelah kanan, ya, bagian sebelah kanan. Ya, kalau memang tidak bisa maka bisa diganjel dengan bantal atau yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala shikkika al-ayman." Ya, jika engkau mendatangi tempat berbaringmu, ya, hendak tidur, ya, begitu juga dengan salat, maka berwudulah seperti wudumu ketika akan salat, kemudian berbalinglah di atas sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Ya, ini kalau seandainya dalam keadaan berbaring, maka diusahakan di sebelah, ya, posisi badan kita yang sebelah kanan. Adapun duduk, maka yang paling utama adalah tasyahud, ya. Kemudian yang kedua atau rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, ya, takbir permulaan. Maka ini termasuk rukun,
Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Pengharamannya adalah takbir. Ketika seseorang sudah takbiratul ihram, maka diharamkan untuk berbicara, diharamkan untuk melakukan kegiatan selain gerakan salat. Wa tahliluha at-taslim. Kemudian seseorang dihalalkan untuk mengerjakan gerakan-gerakan yang lainnya, yaitu ketika setelah salam. Maka dari sini takbiratul ihram ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Seseorang pada setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah. Karena ini termasuk rukun. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ummul Qur'an atau ummul kitab yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Di sini ada poin catatan, ketika imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah dalam salat berjamaah, maka makmum cukup diam dan tidak membaca Al-Fatihah. Ini sebagaimana pendapat dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang salatnya berjamaah, maka seorang makmum cukup mendengarkan, diam mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, termasuk Al-Fatihah. Ketika dia salat sendirian, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi ketika dalam keadaan berjamaah, maka makmum itu sudah terwakili dengan bacaan imam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, meskipun riwayat ini sebagian ulama menilainya bahwa riwayat ini dhaif, tetapi sebagian yang lainnya menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagaimana sabda Nabi, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam itu sudah mencukupinya. Ini berdasarkan pendapat dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lainnya. Meskipun di sini juga terjadi perselisihan, sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Maka ketika seseorang salat berjamaah tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Adapun pendapat yang sepaham atau sependapat dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani adalah Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah mengkompromikan semua dalil yang ada, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa makmum wajib diam ketika imam menjaharkan bacaannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini agak kencang dalam masalah ini. Seseorang ketika sholat berjamaah, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan kisah Abu Bakrah, kisah Abu Bakrah, yang mana Abu Bakrah ini dari belakang shaf, agar mendapatkan rukuk bersama Nabi, dia rukuk di belakang shaf, kemudian sambil berjalan mendekati jamaah yang lainnya. Nabi SAW ketika sedang sholat, Nabi itu menghadap kiblat tetapi tahu kondisi yang dialami oleh makmumnya. Maka setelah sholat, siapa yang melakukan hal tersebut? Siapa yang melakukan hal tadi? Rukuk sambil berjalan sampai mendekati jamaah yang lainnya. Maka kata Abu Bakrah, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahi semangatmu, tetapi jangan kau ulangi lagi. Artinya Abu Bakrah itu dihitung mendapatkan satu rakaat, meskipun dia hanya ikut Nabi atau ikut jamaah yang lainnya ketika melakukan ruku. Adapun Al-Fatihah sudah terlewatkan.
Maka dari sini diambil intisari atau diambil kesimpulan bahwa bacaan Al-Fatihah yang tidak dibaca oleh Abu Bakrah maka sudah terwakili oleh siapa? Oleh imam. Ya, ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah ruku' dan tuma'ninah di dalamnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya. Ruku' disertai dengan tuma'ninahnya ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Tuma'ninah bisa diwujudkan dengan menenangkan semua persendian, dengan mengembalikan semua persendian ke tempatnya. Ya. Jadi ruku', kemudian nanti i'tidal, kemudian nanti sujud, duduk di antara dua sujud, ini merupakan rukun disertai dengan tuma'ninahnya. Maka seseorang diperhatikan, apalagi yang menjadi imam, ya, rukuknya jangan terlalu cepat, ya, begitu juga i'tidalnya dan lain sebagainya, sampai persendian itu kembali ke tempat semulanya, ya. Dan ada yang berpendapat bahwa lamanya ruku' seukuran bacaan yang wajib diucapkan ketika ruku'. Seseorang dikatakan tuma'ninah, ya, tenang, ya, itu seukuran bacaan yang diwajibkan. Bacaan yang diwajibkan berapa kali? 1 kali. Misalnya ada orang yang sholat berjamaah, kemudian dia masih sempat membaca zikir 1 kali. Misalnya ketika ruku' subhana rabbiyal azim, ya, dia hanya mampu membaca 1 kali saja, maka ini sudah dikatakan tuma'ninah. Ya, seperti itu. Kalau ditanyakan, Ustaz, wah di kampung saya atau di musala saya sholatnya cepat Ustaz, ya, tetapi untuk 1 kali bacaan masih sanggup atau masih terkejar, maka itulah tuma'ninah, ya, itu masih tergolong tuma'ninah. Kemudian yang keenam dan ketujuh, i'tidal setelah rukuk dan tuma'ninah di dalamnya, ya, i'tidal setelah rukuk dan tuma'ninah di dalamnya berdasarkan hadis, yaitu tentang orang yang buruk salatnya. Ya, Nabi mengatakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ya. Kemudian bangunlah hingga engkau tuma'ninah di dalam berdiri i'tidal tersebut. Ya. Maka ini juga harus diperhatikan, ya. Kita berikan hak-hak salat. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 dan yang ke-9 adalah sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu aljanbina. Tidak sempurna salat seseorang yang tidak menempel hidungnya ke tanah ketika sujud seperti ia menempelkan dahinya ke lantai, ya. Karena ini merupakan 7, ya, anggota sujud yang kita diperintahkan untuk, ya, harus menempel ke dalam ke bumi, ya, atau ke lantai. Apa saja 7 anggota sujud tersebut? Ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin." Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Yang pertama alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama adalah dahi. Ya, kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada hidungnya. Ya, jadi ini satu paket. Ya, antara dahi dengan hidung, maka ini dihitung 1. Kemudian yang kedua wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Warukbataini, kemudian kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan serta ujung jari jemari kaki. Ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Jadi 7 anggota sujud ini harus menyentuh lantai. Kemudian yang selanjutnya atau rukun yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ya, duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah di dalamnya merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah hingga engkau duduk dengan tuma'ninah. Ya. Jadi duduk di antara 2 sujud,
ini tidak boleh terburu-buru karena ini merupakan rukun disertai dengan tumakninahnya. Ya. Kemudian yang ke-12 dan ke-13 yaitu tasyahud akhir dan duduk di dalamnya. Ya. Tasyahud akhir dan duduk di dalamnya ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ya, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud secara langsung sebagaimana mengajariku surat Al-Qur'an. Ya. Ini ada lafaz yang kita cantumkan pada kitab antum masing-masing, yaitu tentang bacaan tasyahud. Ya, at-tahiyatu lillah was-salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai di sini. Adapun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini sebagian ulama mengatakan ini adalah sunnah, ya, sebagai tambahan saja. Tetapi ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud akhir, maka yang dinamakan dengan tasyahud ini adalah sampai lafaz abduhu wa rasuluh. Adapun setelahnya maka itu membaca salawat Nabi, ya, atau kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah, ya. Dimulai dari Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita sampai akhir. Ada tasyahud, ada salawat. Tasyahud akhir ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Adapun salawat setelah itu, bacaan setelah itu, maka ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian ada poin catatan pada kitab yang sudah antum pegang. Bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu diganti dengan assalamu alan nabi, ya. Karena assalamu alayka ini ditujukan untuk pihak yang kedua, mukhatab. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka bacaan ini berlaku. Ya, assalamu alayka karena Nabi masih hidup, ya. Adapun setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diganti dengan assalamu alan nabi, ya. Assalamu alan nabi. Kemudian poin catatan yang selanjutnya, salat yang hanya memiliki tasyahud, ya. Salat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftirash. Ya. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam, Hanabilah, yaitu madhab dari kalangan Hanabilah, ya, madhab yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, maka berpendapat bahwa untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir pada salat hanya mempunyai satu tasyahud, adalah duduk iftirash. Sementara untuk tasyahud akhir pada salat yang memiliki dua tasyahud adalah duduk tawarruk. Jadi ada kurang lebih 4 atau 5 pendapat, ya, dalam masalah ini, ya. Tetapi kesimpulannya adalah sebagaimana yang kita cantumkan pada kitab antum ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa semua tasyahud dalam salat posisinya adalah tawarruk. Ya, mau dia tasyahud awal, mau dia tasyahud akhir, maka posisinya adalah tawarruk. Ya, tetapi kita sudah paham, ya, iftirash dengan tawarruk, ya. Kalau iftirash itu kaki kiri yang diduduki, kaki kanan dibentangkan. Adapun tawarruk adalah kaki kiri dimasukkan ke dalam kaki kanan. Kata Imam Abu Hanifah, semua duduk, ya, semua tasyahud di dalam salat maka posisinya adalah tawarruk. Mau tasyahud awal, tasyahud akhir, semuanya tawarruk. Adapun pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, semua tasyahud dalam salat adalah iftirash. Ya, ini kebalikannya. Semua tasyahud di dalam salat adalah iftirash, dan sebaik-baik duduk di dalam salat adalah
duduk iftirash. Mau duduk di antara dua sujud, mau duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, iftirash. Ya. Ini kebalikan dari madhab Hanafiyah. Adapun ketika mulai ya di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan masya Allah ya di dalam ketika masuk kepada ranah atau mungkin zamannya Imam Asy-Syafi'i ini mulai dirinci, ada perincian ya, karena beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan disiplin ilmu ya, meletakkan disiplin ilmu yaitu usulul fiqh ya, sesuai dengan kitab yang beliau karang adalah Ar-Risalah. Maka di dalam ketika zaman Imam Asy-Syafi'i mulai dirinci ya, kata beliau tasyahud awal maka duduknya iftirash, adapun tasyahud akhir duduknya tawarruk ya. Kira-kira kalau ada orang yang sholat subuh duduknya duduk apa? Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Duduk tawarruk ya. Karena membedakan mana tasyahud awal maka duduknya iftirash, tasyahud akhir maka duduknya tawarruk. Kalau subuh tasyahud awal apa tasyahud akhir? Tasyahud akhir berarti tawarruk. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan dari zaman beliau ini ilmu mulai dirinci. Kemudian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa hukum asal duduk di dalam salat adalah iftirash ya. Hukum asal duduk di dalam salat semuanya adalah iftirash. Kalau seandainya ada tasyahud yang lain atau salat yang memiliki dua tasyahud, maka untuk membedakan antara tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua, maka tasyahud kedua ini dilakukan duduk tawarruk. Faham nggak kira-kira? Ulangi ya. Kalau pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum asal duduk di dalam salat adalah iftirash ya, hukum asalnya ini. Kalau seandainya ada dua tasyahud, maka untuk membedakan antara tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua, maka tasyahud yang kedua ini ya dilakukan duduk tawarruk. Kalau sholat maghrib berarti rakaat yang terakhir duduknya apa? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tawarruk ya, karena membedakan ya rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, maka rakaat yang ketiga ini untuk membedakan dengan rakaat yang kedua ya, membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, maka dilakukan duduk tawarruk ya. Ini 4 pendapat, jadi antum enggak usah memaksakan ya, enggak usah memaksakan harus iftirash, harus tawarruk, tetapi paling tidak seorang thalibul ilmi mengetahui ya, mengetahui pendapat-pendapat yang dipilih oleh ya imamul madhab ya. Itulah ya tentang dunia iftirash dan tawarruk ya. Kemudian rukun yang ke-14 adalah salawat atas Nabi setelah tasyahud akhir ya. Jadi salawat ya tasyahud akhir ya beserta salawatnya ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam ya. Yang terakhir adalah mengucapkan salam ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda ya, yang kita sebutkan tadi, miftahus salati at-tahur ya, kunci salat adalah bersuci. Kemudian tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim ya. Adapun salam yang pertama ya, salam yang pertama itu hukumnya rukun ya, dia termasuk rukun. Adapun salam yang kedua dia hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang misalnya mengakhiri sholatnya dengan salam, satu salam saja, maka itu sah ya, maka sholatnya sah, tetapi ada keutamaan yang terluputkan darinya ya, karena yang kedua adalah sunnah, merupakan sunnah dari sunnah-sunnah sholat ya. Maka 15 poin ini termasuk rukun dari rukun-rukun sholat, dan antum harus hafal ya, dan mudah untuk menghafalnya ya. Cara menghafalnya bagaimana? Cara menghafalnya adalah semua gerakan di dalam salat selain takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah,
maka semuanya itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya, takbiratul ihram. Ya, kenapa tidak disertai dengan tumakninah? Karena sudah satu paket dengan nanti membaca surat Al-Fatihah. Ya, orang kalau sudah membaca surat Al-Fatihah pasti tumakninah. Ya. Takbiratul ihram, kemudian apa? Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah apa? Ruku', ya. Ruku' disertai dengan tumakninahnya. Kemudian i'tidal disertai dengan tumakninahnya. Kemudian sujud disertai dengan tumakninahnya. Kemudian duduk di antara sujud disertai dengan tumakninahnya. Kemudian setelah itu tasyahud akhir, ya. Kemudian salam. Ya, masih kurang berarti ini. Salawat, ya. Tasyahud, duduk dan tasyahud akhir. Ya, duduk dan tasyahud akhir. Kemudian salawat. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Masih kurang, ya. Masih kurang, ada 15 ya. Nanti ada 15, ya. Maka 15 poin ini, ya, itu semuanya termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya, kalau seandainya sudah kita hafal, insya Allah nanti ketika pembahasan sujud sahwi akan mudah. Ya, misalnya ada orang yang, ya, karena semua kekurangan di dalam salat itu apa? Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Misalnya ada orang yang salat duhur 3 rakaat, ya, ditambal dengan sujud sahwi, ya tidak bisa. Ya, maka pembagian seperti ini memudahkan karena setiap bagian mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Ini adalah rukun dari rukun salat. Kemudian kita masuk pada wajib salat. Ya. Kita masuk pada wajib salat. Ya, masih ada waktu, ya. Gimana? Sudah. Baik, ya, kita sesuaikan dengan jam sini aja, ya. Lambat ya. Ya sudah. Ya, kita sempurnakan aja. Ada 4 poin, ya. Baik. Di antara wajib salat yang pertama adalah takbiratul intiqal. Ya, kalau takbiratul ihram tadi termasuk rukun dari rukun-rukun salat, ya. Makanya nanti ketika pembahasan sujud sahwi itu, kalau yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau seandainya yang ditinggalkan adalah selain takbiratul ihram, ya, tetapi dengan catatan tidak sengaja, maka ini ada sesuatu yang bisa memperbaikinya. Ya. Begitu juga dengan wajib salat. Kalau seandainya ditinggalkan secara sengaja, maka, ya, ini salatnya batal. Tetapi kalau seandainya ditinggalkan dalam keadaan lupa, maka ada sesuatu yang bisa memperbaikinya. Kewajiban salat yang pertama adalah takbiratul intiqal. Ya, takbir yang mengiringi perubahan gerakan termasuk ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini termasuk wajib salat. Ya. Dan yang termasuk juga takbiratul intiqal adalah bacaan sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang kedua adalah membaca tasbih saat rukuk dan sujud. Kalau rukuk dan sujudnya tadi termasuk apa? Rukun. Kalau bacaannya, ya, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud, maka ini termasuk wajib salat. Tetapi kalau gerakannya itu termasuk rukun. Ya. Catatan, ada beberapa riwayat lain dalam bacaan doa dalam rukuk dan sujud. Ya, ini variasi bacaan, ya. Semuanya ini ma'tsur, ya. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, seseorang bisa mengamalkan mana yang dia bisa pilih. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya, ini untuk rukuk dan sujud, atau mungkin dua-duanya bisa tergantikan dengan bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ya. Paling tidak antum hafal 2 lah, ya. Untuk membedakan, misalnya biasanya kalau rakaat pertama kedua saya baca ini, rakaat ketiga atau rakaat keempat saya baca ini. Ya, ini akan memudahkan seseorang untuk mengingat sekarang sudah rakaat yang keberapa. Ya.
Misalnya rakaat pertama dan kedua subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Adapun ketika rakaat ketiga dan empat bisa membaca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Kita selesaikan. Yang ketiga adalah membaca doa di antara dua sujud. Kalau duduknya di antara dua sujud tadi apa? Rukun. Kalau bacaan di dalamnya ini termasuk wajib dari wajib-wajib salat. Ya. Di antara doanya Allahumma ya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Ini bacaan yang sangat mencangkup ya, memohon rahmat, ampunan, rahmat, kemudian rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada lafaz doa yang lain, yang ini juga berdasarkan hadis yang sahih ya, yaitu bacaannya lebih simpel lagi, rabbighfirli rabbighfirli. Ya, ketika misalnya imamnya agak cepat bacaannya, antum bisa gunakan yang satu ini. Ya. Kalau imamnya agak lambat bisa mengamalkan rabbighfirli warhamni wajburni ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya imamnya agak cepat bisa dibaca rabbighfirli rabbighfirli, itu sudah cukup. Ya. Kemudian yang terakhir dari wajib-wajib salat adalah tasyahud awal dan duduk di dalamnya. Ya. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijli yusra wa nasabal yumna." Ya. Kata Nabi, ya ini dalam hadis yang lain ya. Kalau hadis yang kita cantumkan di kitab antum, jika engkau duduk pada pertengahan salat maka tenangkanlah dirimu dan betangkanlah pahamu yang kiri kemudian bertasyahudlah. Ya, ini menunjukkan bahwa tasyahud awal dan duduk di dalamnya merupakan wajib dari wajib-wajib salat. Adapun tasyahud akhir ya beserta duduk di dalamnya merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ya, insyaallah nanti kita akan sambung setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.